Belanja di ANB Store yuk. Kunjungi link di bawah ini ya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa ANB channel yang dimuliakan oleh Allah, kita berada di hari Tasyrik. Di hari Tasyrik ini alhamdulillah ANB channel dan kru berwisata, beristirahat dari pekerjaan sehari-hari di sebuah tempat wisata. Namun nyatanya juga tidak beristirahat karena ternyata juga live juga ya, ternyata juga rekaman juga, kajian juga. Nah, di waktu yang baik ini kita berkesempatan untuk bisa berbincang dengan asatidzah kita, asatidzah yang ada di ANB channel. Ada Ustadz Amin Nur Faid hafizahullah ta'ala, juga Ustadz Muhammad Abu Rifai hafizahullah ta'ala, yang juga didampingi oleh teman-teman, pasti tidak asing lagi dengan Mas Mitro. Juga sana ada Mas Anto dan teman-teman yang di belakang ini. Kalau pengen melihat Pak Seto ini kesini, kru dari ANB channel, nah mereka yang di belakang ini, mereka yang selalu membantu walaupun tidak muncul di televisi atau di layar-layar media sosial. Nah, di waktu ini kita akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan rihlah. Sebenarnya hukumnya apa atau rihlah itu? Apakah Muslim itu memang harus beribadah terus, tidak boleh berhenti untuk kemudian istirahat, atau memang perlu istirahat agar bisa semakin hari semakin baik pekerjaannya? Sekira itu tema kita saat tentang rihlah. Insyaallah. Ustaz Abu Rifai. Karena temanya rihlah, Pak. Ya. Istirahat, saya mau istirahat. Jadi beliau rihlah istirahat. Jadi saya istirahat. Jadi kita pasrahkan ke beliau. Cemana ini saya? Rihlah istirahat. Jadi saya ingin istirahat, monggo Ustaz. Silakan Ustaz. Saya nggak boleh istirahat ya. Masya Allah, barakallahu fikum. Baik. Ya, yang pertama, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang pertama kita haturkan jazakumullah khairan kepada teman-teman kru ANB channel. Mereka lah orang-orang di balik layar ya, yang tidak kelihatan namun punya peran. Ada yang biasanya bawa payung, ada yang nyekeli lampu, megangi lampu, ada yang bagian nyiapin teh, bagian nyiapin minuman untuk pembicara, termasuk juga yang belikan snack ya, untuk ustadz ketika ada tamu dan seterusnya. Dan saat ini kita sedang rihlah di kaki Merapi. Namanya apa? Teras Merapi. Teras Merapi. Sambil camping, rihlah tapi capek. Karena ada banyak kegiatan yang kita lakukan. Jadi kita tidak berada di hotel, kita tidak berada di tempat yang mewah, tapi kita berada di tempat terbuka. Lalu kita mendirikan tenda-tenda. Dan alhamdulillah semua bisa menikmati, baik bapak-bapak maupun anak-anak, semuanya bisa menikmati. Dan tadi alhamdulillah turun hujan, Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi bumi, dan semoga ini semakin menambah semangat kita dalam beraktivitas. Jadi tentang rihlah sendiri ya. Kalau rihlah sendiri adalah hal yang mubah. Dalam arti itu murni perkara dunia. Murni perkara dunia, sehingga yang perlu diperhatikan kalau itu berkaitan dengan murni perkara dunia adalah hindari apa yang dilarang oleh syariat. Dan hindari sesuatu yang bisa membahayakan, baik untuk pribadi maupun lingkungan. Prinsipnya itu. Karena kalau kita bicara masalah
hukum agama itu ada yang berkaitan dengan ibadah, ada yang berkaitan dengan perkara dunia. Kalau yang berkaitan dengan masalah ibadah, ya, maka acuannya adalah panduan yang diberikan oleh dalil. Tapi kalau berkaitan dengan perkara dunia, Nabi SAW memberikan acuan, antum a'lamu bi amri dunyakum. Hadis riwayat Muslim. Kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian. Sehingga dalam masalah ini, yang lebih penting untuk kita perhatikan adalah bagian mana yang perlu kita hindari, karena itu dilarang oleh syariat kita. Itu sebagai pengantar tentang masalah rihlah. Jadi hukum asal mubah. Semua hal yang mubah. Jadi kaitannya memang asal tidak melanggar, itu boleh kita lakukan atau bagaimana? Betul. Jadi hukum asal sesuatu yang mubah, makanya disebut mubah. Mubah dari kata abaha yubihu yang artinya kan meneriakkan. Bersuara lantang itu namanya abaha. Karena sesuatu yang mubah itu diteriakkan, kalau ini boleh silahkan dilakukan. Sehingga ketika itu sesuatu yang diperbolehkan, maka mau dilakukan silahkan, tidak dilakukan silahkan. Kembali kepada pilihan masing-masing orang. Yang lebih penting untuk diperhatikan adalah hindari larangannya, agar tidak terjerumus pada sesuatu yang haram. Beberapa pakar mengatakan bahwa untuk rihlah itu bahkan dalam tanda petik wajib dilakukan agar orang itu bisa tidak mencapai puncak dari kepenatan sehingga dia stres dan sebagainya. Apakah kemudian hukumnya menjadi wajib juga untuk muslimin yang memang dia perlu sekali untuk rihlah? Masya Allah. Pernah dengar kayak gitu? Baru dengar yang pertama ya. Kalau ada yang sampai mengatakan rihlah hukumnya wajib. Kalau rihlah hukumnya mubah, kita pahami bersama. Cuman begini ya. Bisa nggak perkara mubah itu dijadikan sebagai sarana untuk ibadah? Bisakah perkara mubah dijadikan sebagai sarana ibadah? Beribadah dengan sesuatu yang mubah, hukumnya dilarang. Karena ibadah dengan definisi yang diberikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah minal aqwali wal af'al adh-dhahira wal batinah. Ibadah adalah istilah untuk menyebut semua ucapan maupun perbuatan lahir maupun batin yang dicintai dan diridai oleh Allah. Sehingga kata kunci ibadah adalah pada kalimat dicintai dan diridai oleh Allah. Dan perbuatan atau ucapan yang dicintai atau diridai oleh Allah itu hanya ada 4 kemungkinan. Yang pertama, melaksanakan yang wajib, melaksanakan yang sunnah, meninggalkan yang haram, meninggalkan yang makruh. Sedangkan untuk perkara yang mubah, mau dilakukan tidak dilakukan, nggak ada nilai pahala maupun dosa. Karena itu pada asalnya tidak bisa beribadah dengan yang mubah. Sebab tidak ada ibadah yang hukumnya mubah, itu tidak ada. Ibadah kok tidak menghasilkan pahala atau meninggalkan dosa, itu tidak ada. Yang namanya ibadah itu ya, melakukan sesuatu yang menghasilkan pahala atau meninggalkan sesuatu yang menimbulkan dosa. Selain itu tidak ada. Maka mubah tidak bisa dijadikan sebagai ibadah. Sehingga kita tidak sebut rihlah sebagai ibadah. Beribadah dengan hal yang mubah, waqa'a fil bid'ah. Dia terjerumus dalam praktek bid'ah. Kecuali pada satu keadaan. Ketika dia menjadikan hal yang mubah itu sebagai sebab untuk mendukung. Sebab pendukung kegiatan ibadah. Barulah kegiatan yang mubah itu bernilai pahala. Bernilai pahala. Sebagaimana perkataan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu yang sangat ma'ruf, kuntu ahtasibu 'alallahi naumati kama ahtasibu 'alaihi qaumati. Aku mengharapkan pahala dari Allah dengan tidur yang aku lakukan, sebagaimana aku mengharapkan pahala dari Allah dengan tahajud yang aku kerjakan. Karena ketika beliau tidur, beliau jadikan tidur itu sebagai sarana untuk bisa tahajud. Di saat itulah dia bisa berharap untuk mendapatkan pahala. Maka jika rihlah yang dilakukan oleh seorang muslim, tujuannya adalah agar nanti dia bisa lebih serius dalam beraktivitas, tidak penat,
stres karena ya mikir banyak masalah di tempat dia bekerja, atau dia capek ketika beribadah, kemudian dia rihlah biar nanti bisa lebih semangat lagi. Insya Allah rihlah semacam ini bisa bernilai ibadah, bernilai pahala, ya. Sehingga diniatkan dalam rangka untuk mendukung kegiatan ibadah yang kita lakukan. Mungkin Ustaz ada tambahan. Mau nanya, Ustaz. Masya Allah. Ini nanti dipingpong. Oh iya. Kan tadi disebutkan kaitannya dengan yang haram, Ustaz, ya. Kira-kira apa contohnya, Ustaz? Sesuatu yang haram kaitannya dengan rihlah. Apakah kalau misalkan nih kan bapak-bapak nih kan kadang suka rihlah sendirian, Ustaz, sama teman klub motornya gitu ya. Terus istri sama anak ditinggal gitu. Itu haram enggak, Ustaz? Yeah. Atau apa contoh kayak rihlah yang itu tuh enggak boleh gitu sebenarnya? Ada melanggar yang haram, ada meninggalkan kewajiban. Ini dua hal yang berbeda. Kalau ada orang yang punya kewajiban tertentu lalu dia tinggal, ya, misalnya kewajiban memberi nafkah keluarga, kemudian dia malah tinggal kemana begitu. Nah, ini meninggalkan kewajiban. Dan Nabi SAW pernah mengatakan, kafa bil mar'i itsman ayyudayyi'a ma yaqut. Cukuplah orang disebut telah berdosa apabila dia menyia-nyiakan orang yang wajib dia nafkahi. Kemudian contoh melanggar yang haram ketika rihlah banyak sekali. Misalnya yang mendukung praktek zina, baik zina mata, zina tangan, zina kaki, maupun zina yang lainnya. Jelas ya, misalnya dia ke pantai, kemudian sengaja milih pantai yang di situ banyak aurat tercecer di mana-mana. Maka jelas ini rihlah yang melanggar sesuatu yang haram. Atau dia menikmati makanan, minuman, hidangan yang haram, jelas. Itu beberapa hal yang haram yang terjadi di dunia rihlah. Karena biasanya kan sesuatu yang haram itu sangat dekat dengan hiburan. Sebab yang namanya orang liburan kemudian ingin mencari hiburan, ya, suguhannya salah satunya adalah hal-hal yang melanggar syariat, sesuatu yang haram. Dan alhamdulillah ketika kita dijadikan oleh Allah sebagai seorang muslim ahlu sunnah yang sadar akan aturan, maka kita lebih waspada. Yang nggak boleh kita hindari, ya, yang dilarang kita jauhi, alhamdulillah. Apalagi ketika rihlahnya bareng dengan komunitas orang-orang soleh, seperti Ustadz Muhammad Abu Rifai, ada Pak Farid, ada Pak Mitro, ya, Pak Anto dan kawan kirinya. Mau disebut satu-satu nggak? Mas Fendi. Masya Allah. Berarti kalau rihlah itu sesuatu yang mubah, ukuran kebutuhan rihlah dikembalikan pada pribadi masing-masing. Betul sekali. Sehingga sesuatu yang mubah dan sifatnya menikmati itu jangan terlalu sering. Disebutkan dalam hadis dari Fudalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an kathirin minal irfa. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melarang kita untuk terlalu sering menikmati kelezatan dunia. Al-irfah, tarafuh. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yanhana an kathirin minal irfah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk terlalu sering menikmati keindahan dunia. Sehingga kalau rihlah kok tiap hari, rihlah, pekan depan rihlah lagi, dalam pikirannya cuman besok piknik kemana ya, besok kita jalan-jalan kemana, besok kita refreshing kemana. Kapan dia jadi orang yang produktif? Kalau setiap hari yang dipikir hanya jalan-jalan, piknik, refreshing, rihlah. Tadabbur alam, Ustaz. Tadabbur alam. Masya Allah. Pahala. Oh, dapat pahala. Yang bisa mengingatkan orang untuk akhirat itu ziarah kubur. Rihlah ke kuburan. Berarti rihlahnya ke kuburan. Masya Allah. Iya Mas. Wisata religi. Wisata religi. Tapi ya jangan banyak makanan. Seharusnya kuburan yang sepi yang bisa membuat dia semakin ingat mati. Nah, kalau kemudian bisnis, nah ini sama Ustaz Abu Rifai ini. Bisnis yang berkaitan dengan rekreasi, dengan rihlah itu, Ustaz. Kalau kita punya bisnis di tempat wisata misalnya, kalau kemudian rihlahnya dibatasi gitu kan repot, Ustaz. Hukumnya gimana, Ustaz? Apanya dibatasi, Pak? Rihlahnya, orang-orang jangan terlalu banyak rihlah.
Sementara kita di dunia wisata itu semakin banyak pengunjung, semakin sering, bisa bisnis kita bisa lancar. Gimana? Coba kita tanya ke pengusaha langsung aja. Gimana Mas? Monggo Ustaz. Masya Allah. Biar ahlinya. Nah, fadal ya. Monggo. Masya Allah. Ya jumlah manusia kan banyak gitu. Jadi yang ini sudah rihla, mungkin 6 bulan lagi rihla kan sudah diisi dengan orang lain yang belum pernah ke sini. Jadi hukumnya berkaitan dengan apa yang dijual saja, seperti bisnis. Betul, yang penting apa yang disajikan oleh seorang pebisnis adalah hal yang halal, yang mubah, dan dia kasih peringatan. Kalau di tempat ini berpotensi dipakai untuk maksiat, dia kasih peringatan, dilarang pacaran misalnya. Karena kalau dia menyediakan spot untuk maksiat, ya dia nanti kena cipratan dosanya. Tentang larangan mengunjungi selain 3 masjid Ustaz. Kaitannya dengan rihlah malah tidak ada batasan sama sekali. Berkaitan dengan hadis la tushaddur rihal illa ila 3 masajid. Tidak boleh menyiapkan kendaraan dalam rangka safar kecuali ke 3 masjid. Dalam riwayat yang lain, la tu'malul muti illa li 3 masajid. Tidak boleh mempersiapkan bekal safar kecuali untuk 3 masjid. Ini maksudnya adalah safar dalam rangka ibadah dengan tempat tertentu. Safar dalam rangka ibadah. Jadi ada 3 unsur ya. Yang dia lakukan safar. Yang kedua bentuk tujuannya ibadah. Dan yang ketiga sasarannya tempat tertentu. Maka jika 3 ini terkumpul jadi satu, hanya boleh di 3 masjid. Kalau safar ibadah saja boleh untuk selain 3 masjid. Misalnya ada orang safar mau kemana? Ke Surabaya atau ke Jakarta. Ngapain? Ikut kajian atau menghadiri daurah. Tafadhol. Loh, itu kan safar ibadah, betul. Kok katanya nggak boleh? Karena tujuannya bukan tempatnya, tapi kegiatannya, daurahnya, majelis ilmunya. Namun kalau safar dalam rangka ibadah untuk sasaran tempat tertentu hanya boleh di 3 masjid ini. Sehingga andai pun di situ tidak ada kegiatan apapun ya, misalnya cuman berkunjung, kemudian ya di situ cuman diem aja, nggak ada kegiatan apapun, diperbolehkan. Anggap misalnya dia hanya berkunjung ke Masjid Nabawi dalam rangka sholat di Masjid Nabawi, sengaja sholat di Masjid Nabawi, tidak ada maksud yang lain ya, itu diperbolehkan. Karena ini termasuk di antara sasaran untuk safar dalam rangka ibadah tempat tertentu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah ke Bukit Tursina. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebut lembah tempat Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu, diajak bicara oleh Allah dengan lembah suci. Innaka bil wadil muqaddasi Tuwa. Wahai Musa, engkau berada di lembah suci, yaitu lembah Tuwa. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebut lembah ini sebagai lembah suci, Abu Hurairah datang ke sana untuk beribadah di sana. Pada waktu pulang, beliau ketemu dengan salah satu sahabat. Lalu sahabat ini mengatakan kepada Abu Hurairah, andaikan kamu tadi ketemu aku sebelum kau berangkat, maka kamu tidak akan jadi berangkat. Loh, kenapa? Karena saya mendengar Nabi SAW bersabda, la tushaddur rihal illa 3 masajid. Tidak boleh melakukan safar dalam rangka ibadah di satu tempat tertentu kecuali untuk 3 masjid. Nah, Abu Hurairah itu beribadah, melakukan safar untuk ibadah dalam rangka mengunjungi tempat Al-Wadil Muqaddas tadi, lembah suci tadi. Dan itu pun tidak diperbolehkan. Dan Abu Hurairah mengakui kesalahan itu karena beliau tidak tahu hadis tadi. Wallahu a'lam. Kita tegaskan, misalnya yang terkenal di Jogja adalah Masjid Jogokarian. Kemudian ada dari jamaah dari kota-kota lain pengen untuk mengunjungi Masjid di Jogokarian itu. Itu termasuk kan juga tetap ada niatan untuk sholat di sana,
untuk kajian di sana, tapi yang dituju adalah Masjid Jogokaryanya. Baik. Jadi kata kunci beribadah dengan tempat itu adalah meyakini tempat itu sebagai tempat yang memiliki nilai keistimewaan. Andai kan ada orang yang datang ke Masjid Jogokaryan dengan keyakinan sholat di situ sama dengan 10 kali lipat sholat di masjid kerajaan, ada keyakinan seperti itu, ya jelas tak boleh. Sholat di Jogokaryan mendapatkan keutamaan 100 kali lipat dibandingkan sholat di Maskam, Masjid Kampus UGM. Ya, keyakinan seperti itu yang tidak boleh. Dan itu tidak boleh dimiliki oleh seorang muslim kecuali untuk 3 masjid. Makanya beribadah di satu tempat itu tidak mungkin dilakukan kecuali dengan keyakinan tempat itu tempat yang istimewa untuk ibadah. Ada nilai keutamaan khusus. Tapi kalau maksudnya ke sana biar nanti ketemu kaum muslimin atau bisa studi banding dengan bagaimana manajemen masjid di Jogokaryan, insya Allah tidak masalah. Nah, gimana? Pak Mitra tadi katanya mau menjamak sholat. Jaraknya masih dekat kok Pak. Oh, jaraknya dekat toh. Rumahnya mana Mas itu? Saya Jogja. Oh, Jogja. Kaitan dengan itu, Tat. Kalau sesuatu mubah tetap berlaku hukum safar, Tat. Tidak hanya yang safar yang bertujuan untuk ibadah itu. Hukum safar itu berlaku bagi semua, termasuk maksiat juga berlaku hukum safar. Sehingga ada istilah safar maksiat, ada istilah safar mubah, ada istilah safar ibadah. Tapi apakah orangnya diizinkan untuk mendapatkan rukhsah safar? Rukhsah safar itu boleh tidak puasa, boleh jamak, boleh qashar. Terus apa lagi? Sudah ya? Itu yang paling sering kita jumpai. Apakah diperbolehkan untuk mendapatkan rukhsah safar? Para ulama mengatakan untuk safar haram tidak boleh. Karena rukhsah tidak berlaku untuk kegiatan yang haram. Bagaimana? Haram itu kaitan dengan kegiatannya. Ya tujuannya untuk melakukan yang haram. Misalnya ada orang yang berangkat ke luar negeri mau ngapain? Mau judi. Jelas itu safar haram. Kemudian untuk safar yang mubah dan safar ibadah apalagi hukumnya boleh. Lalu untuk jamak sendiri kan tidak harus safar ya. Orang boleh jamak meskipun dia bukan musafir saja. Sehingga yang penting adalah dia ada kebutuhan ya. Sehingga pada waktu dia ada kebutuhan diperbolehkan bagi dia untuk jamak. Nah, Mas Mitra. Nggih, Pak. Ora wedi mon kene iki peteng dedet. Ya. Adol saka pemukiman ora wedi, Bu. Ayo. Piye Mas Santo? Jarene nek dhewe nggo asing ngene iki nak kudu kula nuwun to, Mas kula nuwun. Kula nuwun apa terus kowe kok senengane Iki jare kula nuwun buah nderek langkung buah ngono ya. Ya ngono kuwi sampean ngono kuwi iki. Tro, ya ngono kuwi ning dongane. Ora gur kula nuwun, kula nuwun. Kula nuwun rasa apa? Dongane iki kepiye? Ah nek dongane Ustaz, Tro. Ustaz. Monggo. Monggo. Tapi pon ndoko bareng-bareng ya. Dongane kula nuwun kuwi mau. Lah sampean pripun? Wis kula nuwun dong, Bro. Ayo wis no, Pak. Wis kula nuwun ya. Kok dibuka lawange ya. Lawange. Masyaallah. Kula nuwun kali sinten? Baru nama yang depan tadi, Mas. Yang biar jog- masuknya biar gratis. Oh, ngoten. Kula nuwun kali sing jaga. Nggih. Gimana, Tat? Nggih ngoten niku Pak Joko. Wah, niki tanglet kali Pak Joko niku. Masyaallah. Nggih, nggih. Pripun, Doa Ustaz? tempat masuk asing. Tat. Monggo. Masya Allah. Itu kebiasaan jahiliyah ya. Kebiasaan orang jahiliyah itu idza nazala wadiyan, ketika mereka mau melewati sebuah lembah, maka mereka ista'adzu biroksil jin, ya, meminta pelindungan kepada kepala jin yang ada di situ. Sehingga sing bau reksa. Misalnya kula nuwun simbah niki putune arep lewat ampun diganggu. Nah, ini mohon izin kami mau lewat, jangan sampai kami diganggu. Dan dia sampaikan dengan memanggil nama tokoh jin. Dan mereka punya keyakinan, lembah ini yang jaga jin ini. Lembah ini yang jaga jin ini. Mbok karepe dhewe dibuat-buat sendiri.
Lalu Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an, tepatnya di surat Al-Jin, wa innahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada beberapa orang di kalangan manusia yang mereka minta perlindungan kepada beberapa makhluk di kalangan jin. Fazaduhum rahaqa, dan itu membuat jin itu makin sombong. Kalimat fazaduhum rahaqa itu punya beberapa makna. Bisa membuat jin itu semakin sombong, bisa maknanya membuat manusia itu semakin durhaka, semakin sesat, dan bisa maknanya membuat jin itu semakin durhaka dan sesat. Karena praktek ini menyebabkan jin itu sombong, manusianya menyembah kepada jin dalam bentuk meminta perlindungan, dan jinnya juga makin sombong sehingga dia makin maksiat kepada Allah. Sehingga praktek ini tidak boleh. Maka di tempat manapun yang asing, angker, dan menurut perhitungan orang itu kayaknya kok menakutkan, Islam tidak mengajarkan agar kita minta perlindungan kepada makhluk siapapun yang tidak kelihatan. Tapi kita minta perlindungan kepada pencipta makhluk, Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang diajarkan Nabi SAW, man nazalan manzilan faqal, barang siapa yang singgah di satu tempat atau masuki satu kawasan, lalu dia membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kenapa terang, Mas? Insyaallah. Nah, ini kok coba diulangi, Mas. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Alhamdulillah. Kayak krungu pisan langsung. Siapa yang memasuki satu tempat lalu dia membaca kalimat ini, maka lam yadurrahu syai'un. Tidak ada satupun makhluk yang bisa mengganggunya hatta yartahila min, sampai dia meninggalkan tempat itu. Nah, itu penting untuk ditekankan kepada anak-anak ya. Misalnya kadang dia main kan gak karuan blusukan, masuk semak-semak atau apa. Sebelum dia memasuki tempat-tempat yang berbahaya, kita ajarkan agar dia membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Karena bisa jadi di situ tidak hanya jin yang ditakutkan, termasuk binatang berbisa, binatang buas, atau makhluk-makhluk yang tidak kelihatan. Bahkan termasuk diantaranya adalah duri, bebatuan, yang itu bisa membahayakan fisik apabila orang tidak hati-hati ketika dia berjalan. Makanya anak-anak yang dia suka bermain di tempat-tempat yang berbahaya, bukan karena masalah angkernya ya, tidak hanya berurusan dengan jin, semua tempat yang berbahaya. Kita ajarkan doa ini, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan semua yang Dia ciptakan. Jadi maksud dengan kalimat Allah yang sempurna itu? Kalimat Allah banyak sekali. A'udzubillah. Kalimat Allah banyak sekali, dan kalimat Allah adalah firman Allah. Kenapa kok enggak a'udzubillah? Ya, karena hadisnya mengajarkan demikian. Sehingga kita ikuti sebagaimana teks yang disebutkan dalam hadis. Apakah itu juga termasuk zikir sore, Ustaz? Ya, betul. Itu sebagaimana yang kita baca dalam zikir sore. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu dibaca sekali atau boleh berulang-ulang? Pada asalnya dibaca sekali. Tapi ketika kita ingin menambah keyakinan, bolehkah dibaca berulang-ulang? Jawabannya boleh. Ya. Sehingga misalnya saat kita sudah memasuki, ini kan di bumi perkemahan ya, di daerah perkemahan. Ketika kita masuk, kita sudah baca. Lalu makin ke dalam kok kayaknya makin menakutkan misalnya. Merinding. Tiba-tiba merinding ya. Atau suasananya bikin kita takut, maka silakan baca tadi. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Punten waktunya udah habis, Ustaz. Udah sholat isya, kita sholat dulu. Oh, waktunya ndi? Ini ajaib. Oh iya. Masya Allah, ini Pak Seto ya, manajer ANB ya. Dan beliau yang ngatur penjadwalan di ANB. Masya Allah. Baik, berarti kita sholat isya dulu. Cukup sampai di sini. Alhamdulillah, jazakumullah khairan.
Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.